Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, darah para nabi akan dituntut. Tema ini diangkat dari kisah Yesus yang sedang makan di rumah seorang Farisi. Yesus pada kesempatan ini masih mengecam sikap hidup orang Farisi yang tidak mau membuka hati untuk pewartaan keselamatan. Sabda celaka yang disampaikan oleh Yesus merupakan peringatan keras atas sikap hidup orang Farisi dan ahli Taurat yang menutup pintu hatinya untuk pertobatan. Dengan pilihan dan cara hidup, mereka menolak dan membunuh para utusan Tuhan yang dimulai dari Habel sampai dengan Sakaria. Pada dasarnya, rahmat Allah ditawarkan kepada semua orang. Siapa saja boleh mengalami keselamatan yang datang dari Allah, karena pada hakikatnya Allah menghendaki agar semua orang selamat dan bahagia, serta mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera ini harus diperjuangkan karena tidak otomatis dapat diperoleh. Oleh karena itu, kita hendaknya saling membantu dalam meraih keselamatan Allah dan tidak boleh menghalangi perjuangan orang lain yang ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah. Inilah sifat orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu ditentang oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mempersalahkan mereka mempergunakan hukum sebagai cambuk untuk menghukum orang, bukan menafsirkannya sebagai anugerah dari Allah. Mereka telah mengkorupsi kunci kebijaksanaan, alat untuk memahami kitab suci dengan benar, serta keselamatannya dengan menyalahgunakan hukum, dengan membiarkan diri disesatkan. Kritik keras terhadap orang Farisi dan ahli kitab ini mengantar kepada penilaian atas kebiasaan dari nenek moyang mereka. Ini merupakan suatu sindiran yang sangat keras kepada mereka. Stefanus
dilempari batu karena dipersalahkan oleh orang Israel. Orang Israel membunuh para nabi. Yesus memanggil generasi sekarang untuk mempertanggungjawabkan darah para utusan Allah sejak Habel anak Adam dan Hawa sampai kepada Sakaria anak Yehuda, imam besar selama pemerintahan Raja Yoas dari Yehuda yang dibunuh dalam rumah Allah ketika ia menganjurkan rakyat supaya kembali beribadat secara sejati kepada Allah Yahweh. Saudara-saudari yang terkasih, kritikan Yesus yang sangat pedas diharapkan agar mereka merenungkan tindakan mereka, tapi justru sebaliknya, mereka makin mendidih kemarahannya dan terus mengintip atau memata-matai tindakan Yesus bersama para muridnya. Namun, Yesus tidak gentar atas sikap mereka. Yesus tetap berharap suatu saat mereka akan bertobat dan menerima kabar keselamatan. Jika tidak, maka darah para nabi akan dituntut kepada mereka kalau mereka tidak bertobat. Yesus telah datang sebagai Mesias untuk mewartakan pentingnya pertobatan demi mendapatkan kembali hak kita sebagai putra dan putri Allah. Karena itu, pertobatan selalu menjadi pintu untuk mendapat kerahiman dan belas kasihan Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa benteng kekuatan kami, berkenanlah menjaga kelangsungan semangat Yesus Putramu dalam diri kami. Semoga kami rukun bersatu padu dan selalu bersedia membangun kedamaian dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.